Baik, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Mekanika Fluida 1. Sekarang kita memasuki bab 2, yaitu percepatan fluida, dan hukum dasar aliran. Baik, kita mulai saja, kita buka PowerPoint-nya. Nah, kecepatan dan percepatan fluida. Kita ini adalah kelas B. Sebelum kita membahas kecepatan dan percepatan ini, kita disuguhin dulu dengan beberapa klasifikasi aliran. Jadi aliran itu ada bermacam-macam, ya. Mari kita lihat. Nih, klasifikasi aliran. Nih. Itu banyak sekali, ada yang disebut aliran seragam dan tidak seragam. Kemudian ada juga aliran steady dan tidak steady atau unsteady, ya, atau unsteady. Aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, ini berkaitan dengan arah, ya, arah atau dalam koordinat. Kalau satu arah nanti bagaimana, kalau 2 arah seperti apa, kalau 3 arah seperti apa. Kemudian juga ada aliran subsonik, ada aliran sonik dan supersonik. Mungkin di antara Anda pernah melihat ada pesawat kencang sekali lewat di atas Anda, tetapi Anda belum mendengarkan suaranya. Setelah pesawatnya lewat jauh dari Anda, dia paling tidak sudah melewati Anda, baru kedengaran suaranya. Biasanya pesawatnya adalah kecil dan keluar asapnya itu. Siapa yang sudah pernah melihat seperti itu kecepatan supersonik. Jadi suaranya itu ketinggal dengan kecepatan gerak dia. Kemudian juga ada aliran kritis, subkritis, kemudian kritis, kemudian superkritis. Ini nanti biasanya di saluran terbuka. Ya, ada kritis, ada subkritis, ada kritis, ada superkritis, itu di saluran terbuka. Nanti di bab terakhir yang kita pelajari pada semester ini. Ada juga aliran incompressible dan compressible. Ya, ini Anda ada ingatkan, dulu ada yang namanya fluida incompressible, ada fluida compressible. Kalau incompressible ya yang paling gampang adalah aliran air, ya kan, aliran cairan. Tapi aliran udara pun kadangkala bisa dianggap sebagai incompressible. Itu tentu ada syaratnya nanti. Kapan udara dianggap incompressible itu ada syaratnya. Tapi sebagian besar kalau alirannya adalah udara, gas, dan uap adalah tergolong dalam aliran kompresibel. Ya, mari kita lihat satu-satu apa itu aliran seragam dan tidak seragam. Kita ke slide berikutnya. Ini dia. Aliran seragam ini apabila sepanjang saluran kecepatannya tidak berubah. Jadi kalau di ujungnya 2 meter per detik, di ujung keluaran sana juga 2 meter per detik, di tengah-tengah juga 2 meter per detik, itu adalah aliran seragam. Tidak berubah, tetap sepanjang saluran. Artinya apa? Kalau itu cairannya adalah
fluidanya adalah cairan, berarti luas penampangnya seluruh panjang pipa itu sama. Sehingga kalau luas penampangnya sama untuk cairan, maka kecepatannya pasti akan sama. Tapi jika luasan penampangnya berubah, ya kecepatannya akan berubah. Nah ini nanti akan diketahui pada saat belajar kekekalan massa atau persamaan kontinuitas. Nah, nanti akan diketahui ini. Kalau penampangnya berubah bagaimana? Nah, berapa? Kalau penampangnya membesar, kecepatannya mengecil atau malah membesar. Nah, nanti akan dipelajari di bagian kekekalan massa atau ini persamaan kontinuitas. Kemudian ada kalau non seragam ya kebalikannya lah, kan? Kalau yang itu sepanjang saluran adalah sama, ya berarti ini sepanjang saluran akan berubah, mungkin diameternya besar, mungkin diameternya mengecil, atau melewati suatu nozzle, atau melewati suatu diffuser, dan lain sebagainya, itu non seragam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aliran steady dan unsteady. Ya, aliran steady ini jika tidak berubah terhadap waktu. Jadi pada suatu titik ya, bukan di sepanjang saluran, tapi pada suatu titik, dia waktu sekarang juga 2 meter per detik, waktu besok juga 2 meter per detik, waktu yang akan datang juga 2 meter per detik. Pokoknya tidak berubah terhadap waktu. Kapanpun akan segitu di titik itu. Nah, itu adalah alirannya steady. Tidak berubah. Kalau alirannya berubah, maka disebut unsteady. Ini unsteady. Ini yang paling contoh adalah pada saat banjir, pada saat hujan, kan? Aliran saat banjir, ini bukan banjur, ya. Ini saat banjir. Sorry, salah ini banjir. Saat banjir, kemudian flash pada toilet, ya kan? Pada waktu Anda mengeflash itu pertama besar sekali, kemudian lama-lama kecil, dan akhirnya habis itu namanya unsteady, tidak konstan terhadap waktu. Aliran pada talang saat hujan, nah hujan kan tidak bisa konstan, itu ketiup angin sedikit akan berkurang, ya kan? Atau malah tambah besar. Nah, itu namanya adalah unsteady. Ya. Unsteady. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu aliran laminer. Aliran laminer itu membentuk lapisan-lapisan sejajar atau tidak berulang. Itu kalau dilihat secara visualisasi. Tetapi bagaimana kalau Anda di dalam pipa besi? Bagaimana kita mengetahui aliran yang berlapis-lapis sejajar bagaimana? Kan tidak mungkin, ya kan, melihat aliran di dalam pipa besi. Kita tidak mungkin bisa pandangan kita menembus pipa besi yang pejal keras begitu. Maka ada cara lain, yaitu kalau laminer di dalam sebuah pipa, aliran dalam sebuah pipa, maka dia ditandai dengan angka Reynolds. Ini ditandai dengan angka Reynolds. Angka Reynolds-nya jika kurang dari atau sama dengan 2000, maka disebut laminer. Ini harus diingat-ingat. Jika kurang dari sama dengan 2000, maka laminer. Jika lebih dari 2300, maka disebut aliran turbulen. Nah, ini. Kalau dalam diagram Moody itu, yang laminer itu ada garis lurus di sebelah kiri, lurus dari atas ke bawah. Nah, itu garis di situ itu laminer semua, ya. Itu garis ini apa? Friction factor, ya, koefisien gesek, tapi untuk yang laminer itu dia lurus dari atas ke bawah di sebelah kiri letaknya. Nah, nanti kalau kita lihat diagram Moody, ya. Tapi kalau turbulen itu melengkung di sebelah kanan.
ya, letaknya di sebelah kanan dan melambung dari atas ke bawah. Dan turbulen itu tergantung juga kepada bahannya. Nah, bahan itu berkorelasi dengan kekasarannya. Misalkan ada kayu yang diserut sama kayu yang tidak diserut, nah, itu kekasarannya berbeda. Besi dengan kaca itu kekasarannya adalah berbeda. Nah, itu bisa mempengaruhi di aliran turbulen. Kalau di aliran laminer ya tidak ada, selama RE-nya kurang dari sama dengan 2000 ya tetap laminer. Diagram Moody nanti akan kita temui saat membahas gesekan dalam aliran, gesekan fluida. Itu akan kita bahas tentang diagram Moody. Ya, kita akan belajar lebih jauh nanti itu tentang diagram Moody. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini aliran satu dimensi. Nah, ini aliran satu dimensi ini mungkin dari kita lebih gampang kalau satu arah itu aliran satu dimensi, tapi ternyata tidak juga. Jadi ada syaratnya, walaupun itu satu arah, yang dikatakan satu dimensi itu apabila di satu titik ya, di satu titik ada di suatu penampang, itu kecepatannya dari tengah pipa ya, dari tengah pipa sampai di dinding pipa itu sama. Itu disebut satu dimensi, satu arah. Tapi kalau di dinding pipa sama dengan 0, kemudian ke dalam lagi besar sampai maksimal di tengah, itu sebetulnya tidak satu dimensi, tetapi sudah dua dimensi. Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, karena kecepatan ke arah X berubah-ubah di situ, tergantung Y. Nah, pada Y berapa, kecepatannya berapa. Gitu. Itu makanya bisa saja walaupun hanya satu arah X, tetapi bisa saja menjadi dua dimensi. Tapi yang paling gampang ya lah, kalau dua dimensi berarti dua arah, kan gitu saja. Ada X, ada Y, ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y. Dua-duanya ini berpengaruh, itu adalah dua-duanya ini adalah berpengaruh, maka itulah dua arah atau dua dimensi. Kalau tiga ya ditambah sumbu Z, ada ke arah X, ada ke arah Y, ada ke arah Z, itu tiga dimensi. Nanti kita akan belajar yang tiga dimensi juga tentang kecepatan suatu aliran. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu contoh untuk satu dimensi. Nah, ini di dalam satu penampang begini itu kecepatannya sama. Ini walaupun belok, ini kecepatannya sama. Ini kecepatannya sama, seragam. Kalau dua dimensi ini kecepatannya tidak sama kan? Di dinding ini 0, lalu besar, lalu maksimal di tengah. Nah, berarti ini ada arah Y dan ada arah X. Maka lain ya, ini dikategorikan sebagai dua dimensi walaupun alirannya ke sono, satu arah X. Ya, itu karena dia memiliki dua sumbu. Kalau satu dimensi arah X seperti ini tidak ada, ini arah Y-nya kan tidak ada, ini sama. Dari 0 sini sampai sini juga sama, ini dari tengah sampai sini juga sama. Itu yang disebut dengan satu dimensi. Kita lanjut. Kita lanjut ke aliran ini aliran subsonik, sonik, dan supersonik tadi sudah disinggung ya. Tadi sudah disinggung ada pesawat yang kencang sekali, suaranya ketinggal dengan badan dia, maka disebut supersonik. Yaitu apabila apa? Subsonik jika max number kurang dari 1. Jadi M kurang dari 1. Kalau sonik ya M-nya sama dengan 1. Kalau supersonik yang tadi suaranya ketinggalan jauh, maka disebut adalah supersonik. Kemudian yang kritis dan subkritis tadi ini. Subkritis jika fruit number,
angka Proust itu kurang dari 1. Nanti dipelajari di saluran terbuka, jangan khawatir ya, apa itu Proust number. Nanti akan dipelajari di di saluran aliran dalam saluran terbuka, yaitu kecepatan fluida dibagi dengan akar GY. V dibagi akar GY, itu adalah rumus Proust number-nya. Ya, nanti kita pelajari lebih jauh tentang itu. Yang penting adalah jika kurang dari 1 disebut subkritis, jika sama dengan 1 disebut kritis, jika lebih dari 1 maka super kritis, itu yang penting ya. Kita lanjut ke yang terakhir, itu ada aliran incompressible. Compressible tadi kita sudah singgung sebentar ya. Ya, pokoknya secara umum kalau aliran yang tidak mampu dimanfaatkan ya dianggap aliran incompressible. Kalau aliran itu mampu dimanfaatkan ya berarti aliran kompresibel. Secara umum kalau udara, gas, uap, aliran udara, aliran gas, aliran uap adalah aliran kompresibel. Ya, walaupun pada kasus tertentu, misalkan untuk simulasi atau untuk penelitian atau untuk penyederhanaan sesuatu dianggap incompressible, itu ada kondisinya tertentu. Ada kondisi tertentu di mana aliran udara dianggap incompressible, berarti seperti cairan ya, tapi itu ada syarat khususnya. Kita tidak pelajari itu di sini. Itu kalau Anda ingin mendalami ya, nanti ada. Kita lanjut ke kecepatan fluida. Nah, kecepatan fluida. Nah, kalau fluidanya itu bergerak ke 3 sumbu, ada X, ada Y, ada Z, ada X, ada Y, ada Z, maka ini adalah kecepatan dalam 3 dimensi. Ini kecepatan fluida 3 dimensi, yaitu kecepatan arah X-nya adalah U. Ini U-nya. U itu kecepatan ke arah X. Kemudian V ini kecepatan ke arah Y. Dan W adalah kecepatan searah Z atau vertikal. Kalau misalkan yang X sama Y-nya mendatar, ya berarti Z-nya yang vertikal. Contoh ini. Contoh, tentukanlah komponen kecepatannya. Nah, ini ada kecepatan 3 dimensi. Kemudian Anda harus mengetahui komponen kecepatan arah X itu yang mana. Komponen arah kecepatan Y yang mana. Komponen kecepatan arah Z yang mana. Nah, itu Anda tinggal membandingkan antara persamaan ini dengan persamaan ini. Anda membandingkan. Kalau Anda membandingkan ini, maka di depan I inilah U. Ya kan? Di depan J ini adalah V. Nah, di depan K ini adalah Z. Nah, sehingga Anda bisa menentukan U, V, dan V. Ya, kita lihat di lembar berikutnya. Ini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah U-nya 2XY, jadi di kecepatan arah X. Kemudian V itu XZ, kecepatan arah Y. V-nya XYZ, kecepatan arah Z. Ya. Gampang. Jadi pokoknya yang di depan I, pokoknya yang di depan I ini, yang di depan I adalah miliknya U, yang di depan J adalah miliknya Z, miliknya V, dan di depan K ini adalah miliknya W. Ya, gampang. Ya. Oke, tadi sudah dijawab, tadi sudah dijawab. Nah, sebetulnya kecepatan juga bisa turunan dari jarak terhadap waktu. Misal, kecepatan searah X atau U adalah dx dt. Kecepatan searah Y yaitu V. Kan? V bisa sama dengan dy
dt. Dan kecepatan syarat Z adalah V sama dengan dz dt. Jadi turunan jarak dibagi turunan waktu, atau jarak dibagi waktu. Kalau di fisika dulu tentang benda bergerak kecepatan, ya jarak dibagi waktu. Ya, di sini juga sama. dz dt, dx dt, dy dt. Ini kecepatan. Ini kita lihat percepatan. Percepatan bagaimana? Nah, jika kecepatan diturunkan terhadap waktu, maka akan menjadi percepatan. Ini menjadi A. Ya, rumusnya menjadi A. A ini percepatan, kalau V adalah kecepatan. Maka V besar tadi diturunkan terhadap T, maka dia ada turunannya, komponennya terhadap T, ada komponen terhadap X, ya kan? Ada komponen terhadap Y, ada komponen terhadap Z. Ini bagian-bagiannya ya, ada bagian-bagiannya, ini bagian arah X, ini ke Y, ini ke Z. Nah, tadi ingat ya, dx dt itu sama dengan U, ya ini dx dt sama dengan U. Nah, ini U. dy dx sama dengan V, ini dz dt sama dengan V, ini. Sehingga menjadi A dv dt sama dengan dv dt. Nah, ini yang menyatakan unsteady. Kalau ada waktu di sini adalah unsteady. Kemudian plus U, do V do X, plus V do V do Y, plus V do V do Z. Ini di sini V besar ini adalah 3 dimensi ya. 3 dimensi. Kalau V kecil ini 1 dimensi, yaitu kecepatan X saja ya. Atau boleh digambarkan sebagai V nabla V. Ya, V nabla V. V nabla V, artinya V kecepatan tambah turunan kecepatan. Nah, ini kan kecepatan. U dv ini kan juga kecepatan, diturunkan terhadap posisi. Ditambah dv dt inilah apa yang menyatakan steady, unsteady. Kalau steady bagaimana? Ya, kalau steady ini sama dengan 0 gitu. Ya, kita lanjut ya. Lanjut, ini memang persamaannya ruwet, tapi nanti kalau ada contohnya Anda tidak kesulitan. Ini jika alirannya adalah steady, nah steady tadi, maka itunya hilang, apa namanya, dv dt-nya hilang. Jadi dv dt-nya ini, dv dt ini sama dengan 0. Itu kalau steady, ya. Kalau dia, wah ini menghalangi ini, taruh di sini saja. Nah, kalau percepatan itu dibagi dalam komponen arah X, Y, Z yang menjadi 3 macam seperti ini. Arah X seperti ini. Yang Anda perhatikan kalau arah X itu di atasnya itu hanya U saja ini. Hanya U, U, U. Jadi jangan yang macam-macam kalau ke arah X. Kalau ke arah Y ya V. Di atasnya V kecil, V kecil, V kecil, V kecil. Nah, jangan sampai campur-campur ya. Kalau ke arah Z ya di sini DW, DW, ada W, W, semuanya adalah W yang menunjukkan ke arah Z. Ya, gampang. Pokoknya kalau diturunkan menjadi U DUD. Kalau AX ya U DUDX, DUDY, DUDZ, DUDT. Kalau ke arah Y ya DW DUX, DW DUY, DW DUZ, DW DUT. Cara Z DW DUX, DW DUY, DW DUZ, DW DUT. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini dalam koordinat silinder, nah ada 3 komponen, ada R, ada theta, ada Z. R-nya ini apa? R-nya adalah jari-jari silinder. R-nya jari-jari silinder, theta-nya adalah sudut, dan Z ini adalah
sumbu dari silinder. Nah, kalau searah R ya AR, maka atasnya di sini kita lihat DBR, 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 ya kan? Kalau theta ya dV theta, dV theta, dV theta, dV theta, dV theta. Kalau Z ya dV Z, dV Z, dV Z, dV Z. Tapi ini lebih sulit lah ya. Dari bentuknya ini sulit. Kalau yang Kartesian tadi lebih gampang karena kalau X ya X semuanya kan campur. Ini ada R, ada theta, ya, ada theta, ada theta, ada R. Ini ada theta, ada R, ada Z. Nah, ini bercampur-campur. Kalau yang silinder ini agak susah. Yang gampang adalah yang Kartesian tadi. Ya. Kita ke berikutnya, yaitu contoh. Nah, ini ada contoh. Medan kecepatan dalam sebuah aliran dinyatakan dengan ini. Ini ada P sama dengan 10xi plus y kuadrat J plus 10xyk. Lalu tentukanlah percepatan pada titik ini dan titik ini. Berarti nanti ada dua percepatan. Ya kan? Ada dua percepatan. Percepatan di titik itu sama percepatan di titik yang kedua. Mari kita lihat caranya bagaimana kita mencarinya. Yang pertama Anda harus mencari komponen kecepatan dulu, yaitu U, V, dan W. U-nya kalau dari sini Anda bisa menentukan enggak U-nya. Ini gampang. U-nya adalah 10x. 10x. V-nya yang di depan J ini. Yang di depan J ya berarti Y kuadrat. W-nya yang di depan K. Ini 10xy. Nah, setelah Anda memperoleh komponennya ini, Anda sekarang diturunkan. Diturunkan ada du dx sama dengan berapa. Kan? Do V, do Y sama dengan berapa. Do W, do Z sama dengan berapa. Kalau 10x diturunkan terhadap x ya sama dengan 10. Kalau Y kuadrat diturunkan terhadap Y ya menjadi 2Y. Kalau ini dianggap konstan ini. Kalau ini kan harusnya kan ada fungsi, ada setnya. Kalau setnya tidak ada, berarti ini diasumsikan adalah konstan. Maka turunan dari ini terhadap set, karena tidak ada set di sini, turunan W terhadap set, maka sama dengan 0. Turunan dari konstanta adalah sama dengan 0. Nah, sekarang Anda tinggal dimasukkan saja. Ini U kalikan du dx. U-nya berapa? 10x. Ya kan? 10x. Du dx-nya berapa? 10. Nih, sehingga di sini 10 kuadrat x atau 100x. Ini menjadi 100x. Kemudian Y-nya, V-nya berapa? V-nya adalah Y kuadrat. Ini Y kuadrat. Y kuadrat. Kemudian do U. Nah, ini kan. Do U, do Y. U diturunkan terhadap Y. Berarti sama dengan 0. Karena tidak ada variabel Y di sini. Maka dianggap konstanta. Maka turunan konstanta adalah sama dengan 0. Sehingga di sini V yaitu Y kuadrat dikalikan dengan 0. Lalu W-nya tadi adalah 10xy. Ini 10xy dikalikan dengan du dz. Nah, du dz ini juga tidak ada z di sini. Maka turunan du terhadap z ya sama dengan 0. Sehingga hanya ini saja yang di depan saja. Jadi 100x. Menjadi 100x. Sekarang yang arah Y perhatikan ini. U dv dx, V dv dy, W dv dz, dan seterusnya. Pokoknya yang diperhatikan dv dv-nya ini ya. Yang pertama adalah U
dikalikan dV dx. Nih, turunan V terhadap X. Tidak ada di sini variabel X, di sini tidak ada. Maka dianggap konstanta. dV dx sama dengan 0. Ini 0. Kemudian V kan Y kuadrat. Dikalikan dengan do V do Y. Nah, ini baru ada ini. V diturunkan terhadap Y menjadi 2Y. Y kuadrat kalikan 2Y. Kemudian W-nya 10XY ini dikalikan do V do Z, juga tidak ada Z di sini. Maka turunan V terhadap Z ya sama dengan 0. Ini 0. Sehingga hanyalah muncul 2Y pangkat 3. Gampang kan? Nah, sekarang yang terhadap Z juga sama saja. Ini U-nya adalah 10X, diturunkan terhadap do W, do X. Nah, do W, do X, Anda perhatikan W-nya ada X-nya, ada enggak? Ada, berarti do W, do X sama dengan 10Y. Nih, 10Y. Nih, 10Y. Terus V-nya kan tadi Y kuadrat. Ya kan? V-nya adalah Y kuadrat, taruh di sini. Kemudian dikalikan dengan do W, do Z. Nah, turunan W terhadap Z, ada Z kan di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sama dengan 0. Sehingga menjadi 100XY ditambah 10XY kuadrat. Tuh. Jadi AX-nya sama dengan 100X, AY-nya sama dengan 2Y pangkat 3, dan AZ-nya sama dengan 100XY plus 10XY kuadrat. Nah, tinggal titik tadi dimasukkan. Misalkan ini masukkan 2. Ini X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Anda masukkan ke sini. Yang masukkan ke sini adalah X-nya ini menjadi 200. Jadi AX sama dengan 200. Di titik ini loh ya. Di titik ini AX sama dengan 200. AY-nya berapa di titik ini? Y-nya itu 3 ini. Sehingga di sini 3 kali pangkat 3, 27. 27 kali 2, jadi 54. Asetnya ya berarti titik setnya adalah 4. Sudah masuk ke sini. Ada X-nya 2. Tapi setnya 0 ya. Sehingga setnya malah tidak dipakai. Yang dipakai adalah X sama Y, yaitu 100 kali 2 kali 3. Berapa? 600. Ditambah 10 kali 2 kali 9, 18. 18 berarti 180 ditambah 600, jadinya 780. Caranya sama, pada titik ini juga Anda cari tadi X-nya masukkan ke sana, Y-nya masukkan ke sini, kemudian ada X, ada Y, masukkan sini, X, Y, masukkan sini. Z-nya juga tidak terpakai karena di sini tidak ada variabel Z. Di hasilnya ini tidak ada variabel Z. Sehingga ketemulah aset sekian, ketemulah AX sekian, ketemulah AY sekian. Itu caranya. Yang penting perhatikan kalau AX adalah yang diturunkan DU, 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 DU. Kalau AY ya DV, DV, DV. Kalau AZ DW, 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 DW. Jangan sampai terbalik-balik. Jangan sampai tercampur. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ini. Nah, streamline. Streamline itu atau garis arus. Jadi streamline yang disebut juga garis arus. Apakah itu? Yaitu garis yang setiap saat menjadi tempat singgungan vektor-vektor kecepatan. Jadi sebuah garis yang menjadi tempat singgungan daripada vektor kecepatan. Nah, tetapi karena V ini kan sejajar dengan garis arus, sejajar dengan garisnya kan. Jadi vektor-vektor kecepatan tadi kan sejajar dengan garisnya. Maka perkalian cross antara kecepatan dengan garisnya, V cross dr maka sama dengan 0 karena sejajar adalah sudutnya
sudutnya adalah 0. V cross DR itu sama dengan adalah PDR sinus theta, di mana theta-nya adalah 0, sinus 0 adalah sama dengan 0, sehingga V cross DR sama dengan 0. Nah, jadi streamline atau garis arus itu akan memiliki persamaan seperti ini untuk 3 dimensi. Kalau 2 dimensi misalkan XY ya tinggal dx per du sama dengan dv per dy per v. Nah, gitu. Jadi ini persamaannya adalah persamaan ini. Kan? Kalau pada bidang XY ini misalkan ya dv dx sama dengan jadi dy dx, jadi ini ke sini, ini ke sana, dy dx berarti sama dengan v per u, dan seterusnya. Ini tinggal mengikuti persamaan ini saja, berarti tidak ada masalah. Dan ini kata-kata ini sudah ada semua di materi di pertemuan ke-45 kalau tidak salah, pertemuan 456 ya, 456, kalau tidak di 4 ya di 5, kalau tidak di 5 ya di 6, yang jelas sudah ada ini. Anda tinggal baca kembali apa maksudnya ya. Ini kemudian yang ini berhubungan dengan garis arus tadi, ya kan? Garis arus atau streamline tadi, maka kita memiliki fungsi arus. Nah, ini fungsi arus. Ternyata kecepatan U ini sama dengan minus turunan fungsi arus terhadap Y. V positif fungsi arus terhadap X, sehingga do besi sama dengan do besi do X dx, do besi do Y dy. Atau ini, do besi sama dengan V dx min U dy. Untuk sepanjang streamline, harga fungsi arus ini, fungsi arus yang ini ya, fungsi arus yang besi-besi ini, sama dengan 0. Oleh sebab itu, streamline adalah garis fungsi arus yang konstan. Jadi streamline sama dengan garis fungsi arus yang konstan. Dalam koordinat polar, komponen kecepatan VR positif arah radial keluar dan theta arah tangensial berlawanan arus. Rumusnya ini kalau dalam bentuk lingkaran atau koordinat polar ya. Ada lingkaran itu ada jari-jari sama sudut theta. Ada R, jari sama sudut. Ya, nanti kita kegunaannya bagaimana nanti kita di contoh soal ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini contohnya. Apabila fungsi arus sama dengan minus 5 XY, maka Anda mencarilah ke komponen kecepatan. Ya, komponen kecepatan. Ini gambarnya sudah ada di materi di daring. Gambarnya ini sudah ada di materi di daring. Anda tinggal melihat. Kalau di sini hanya cara menurunkannya ini saja. Jadi besi ini diturunkan terhadap Y, kemudian dikasih negatif, maka akan menjadi U. Ya kan? Minus do besi do Y. Berarti min 5X. Karena turunan do besi do Y adalah min 5X. Min 5X jadi 5X. Kalau yang P ya plus do besi do X. Do besi do X berarti min 5Y. Nah kan? Berarti min 5Y. Nah, itu cara mencari beberapa komponen kecepatan dari suatu fungsi garis arus. Ya. Kita pindah ke sini. Nah, ini kalau rotasi berputar ya. Berputar. Jadi alirannya itu berputar. Maka kalau terhadap sumbu set, maka omeganya adalah sama dengan ini. Kalau terhadap sumbu X, omeganya seperti ini. Kalau terhadap sumbu Z, ya omeganya. Yang penting perhatikan nih, kalau Z, di sini munculnya adalah do U, do Z, do W, do X. Kalau Y munculnya adalah Z sama X. Tapi kalau X munculnya Z sama Y. Nah, kalau Z munculnya X sama Y. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi
munculnya kalau searah Z, maka dia munculnya do V do X minus do U do Y. Kalau sumbu X, berarti munculnya adalah do V do Y minus do V do Z. Ini jangan sampai kebalik-balik. Anda tinggal melihat rumus ini saja, karena nanti di ujian adalah open book. Sehingga Anda tidak perlu menghafal, Anda perlu mengerti saja, tapi tidak perlu menghafal. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke, waduh, kelewatan, sorry, bincang sekali ini. Ya, ini laju rotasi tersebut merupakan komponen dari rosetan vektor kecepatan sudut omega yang dinyatakan sebagai berikut ini. Omega, ya kan? Setengah cel V, ini perkalian cross. Maka VXI, VYJ, dan VYZ. Ya, ini contoh. Sekarang kita lihat contoh ini aliran fluida 2 dimensi yang komponen-komponen kecepatannya adalah V sama dengan X kuadrat plus 5X. Sedangkan U-nya adalah US plus 2XY plus 5Y. US ini kecepatan bebas, arus bebas. Jadi dia konstanta ya. Ya sudah ada nilainya. Anda boleh mengasih nilai 10, ngasih nilai berapa saja, itu yang penting tidak berubah-ubah. Kalau yang X sama Y ini kan variabel, bisa berubah-ubah. Lalu di sini menyebabkan pola aliran tersebut. Selidiki apakah aliran tersebut berputar atau tidak, non-rotasi atau tidak. Kan? Nah, Anda harus tahu syaratnya non-rotasi itu adalah apabila memenuhi ini tadi. Kan? Memenuhi do V, do X sama dengan do U, do Y kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya do V, do X, do U, do Y. Kemudian 2 bidang saja, ini 2 bidang saja ya. Kalau X ya sama Y, boleh X sama Z atau Y sama Z. Kita lihat dulu, kita do V, do X apakah sama dengan do U, do Y. Nah, jadi turunan V terhadap X apakah sama dengan turunan U terhadap Y. Kalau ya, berarti non-rotasi, tidak berputar. Tetapi kalau tidak sama, maka dia rotasi. Ya. Jika do V, do X tidak sama dengan do U, do Y, maka disebut rotasi. Ya, kita perhatikan. Turunan V terhadap X, ini diturunkan terhadap X. V ini turunkan terhadap X. Maka 2X plus 5. Ini 2X plus 5. Sekarang yang ini kita turunkan terhadap Y. Ini konstanta, berarti menjadi 0. Ini term Y berarti 5. Ini term Y berarti 2X. Berarti 2X plus 5. Nah, sekarang Anda bandingkan sama enggak ini? Do U, do Y sama do V. Do V, do X itu sama enggak? Oh, ternyata sama. Berarti aliran non-rotasi. Kalau tidak sama apa-apa? Kalau tidak sama disebut rotasi. Nah, gitu kan? Lebih gampang. Ya. Nanti kalau lebih lihat contoh-contoh yang lebih banyak lagi ada di materinya, di daring. Anda download di situ contoh-contoh yang lain ya. Ini hanya yang kami berikan saja, saya berikan saja supaya yang penting tahu caranya. Tahu caranya apa yang non rotasi, apa yang rotasi itu bagaimana caranya. Nah, itu yang penting. Ya kan? Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke ini, ke kekekalan massa. Ya, kekekalan massa atau persamaan kontinuitas. Nah, kekekalan massa ini artinya adalah massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Atau kalau dalam bentuk nabla, ini dalam bentuk turunan, do V, do X, do V, do Y, do V, do Z, dan lain sebagainya, adalah nih, kalau do U, do X ditambah do V, do Y, ditambah do V, do Z sama dengan 0, maka ini memenuhi hukum kontinuitas atau memenuhi hukum kekekalan massa. Di syaratnya ini. Syarat sebuah aliran memiliki kekekalan massa adalah menggunakan ini. Harus sama dengan
0. Atau massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Nah, kalau untuk cairan bagaimana? Untuk cairan boleh saja massa yang masuk sama dengan massa keluar menjadi V kali A. Ya kan? Karena rho-nya kan sama. Kalau cairan yang tidak dipanaskan loh ya. Jadi sama-sama cairan masuk suatu sistem, keluar dari sistem, tapi tidak ada pemanasan, tidak ada pendinginan, maka rho-nya tidak berubah. Kalau rho-nya tidak berubah, boleh sama dengan P kali A. Keluar sama dengan P kali A masuk. Tapi kalau dia dipanasin, terus rho-nya adalah berubah, ya, maka Anda tidak boleh menggunakan ini kalau rho berubah. Misalkan untuk udara yang melewati penampang yang berubah, nah itu bisa rho-nya berbeda, maka ini tidak boleh pakai ini. Atau cairan juga boleh, tapi ini misalkan suhu masuk sama suhu keluar berbeda jauh, nah itu bisa membuat rho-nya berbeda, sehingga Anda harus menggunakan yang M dot ini. M dot itu apa? Adalah mass flow rate atau laju aliran massa. Laju aliran massa itu sama dengan rho kali P kali A. Jadi M dot ini, waduh, ini menulisnya saya sulit. M dot ini sama dengan rho kalikan A kalikan P. Nah, jadi kalau antara masuk dan keluar rho-nya berbeda, Anda jangan menggunakan ini. Harus menggunakan yang ini. Menggunakan yang atas ini. Tapi kalau rho masuk sama rho keluar sama, Anda boleh menggunakan ini. Tinggal ininya saja. Itu kalau sama. Kalau tidak sama, jangan dipaksakan pakai rumus ini. Soalnya menjadi keliru atau menjadi salah. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya ini contoh. Berikutnya contoh soal saja ini. Jika diketahui kecepatan U sama dengan 2X, kecepatan V min 2Y, selidiki apakah kontinuitas berlaku. Nah, syaratnya tadi apa? Do U do X plus do V do Y harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Kalau yang rotasi-rotasi tadi, do U do V, do U do Y harus sama dengan do V do X. Itu tadi rotasi dan non-rotasi. Tapi kalau untuk kontinuitas, do U do X plus do V do Y harus sama dengan 0. Nah, sekarang dari ini Anda lihat, U diturunkan terhadap X sama dengan 2. V diturunkan terhadap Y sama dengan min 2, sehingga do U do X plus do V do Y, do U do X plus do V do Y sama dengan 2 minus 2 sama dengan 0. Ya, berarti berlaku kontinuitas. Ya kan? Sekarang kita lagi ada komponen U seperti ini. Nah, lalu ditanyakan V-nya nih sekarang. V-nya, ya kan? Ketahui komponen U-nya, tapi V-nya tidak tahu. Tapi dia harus memenuhi kontinuitas. Berarti harus memenuhi ini dulu. Nah, kalau memenuhi ini, Anda ini turunkan aja dulu terhadap X. Do X berarti 6 plus Y. Ini 6 plus Y. Kemudian ditambahkan do V do Y, terus harus sama dengan 0. Nah, kan? Do V do Y harus sama dengan 0. Maka di lanjutnya ini, kelewatan saya ya. Ya, ini kelewatan soal, contoh soalnya kita carikan di sini. Sebentar, saya dulu dicarikan di mungkin pertemuan 4. Saya carikan di sini. Kelewatan belum selesai tadi ya. Di sini. Mungkin di sini. Iya, ini.
Ini lanjutannya ada di pertemuan berikutnya. Nah, ada di pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan 5 ini. Nah, ini. Maka sekarang ya, do B do Y-nya menjadi -6. Kalau tadi dari sini, dari yang ini tadi, mana tadi? Hilang semua. Nah, ini. Dari ini, 6 plus Y plus do V do Y sama dengan 0. Maka kita ketemu menjadi seperti ini. Ya kan? Tinggal dipindah ruas menjadi min 6 min Y. Nah, do V sama dengan min 6 min Y dikalikan DJ. Nah, lalu diintegralkan terhadap Y, maka 6 ini menjadi 6Y, dan Y-nya menjadi setengah Y kuadrat ditambah Fx. Karena Fx ini bisa konstan, bisa fungsi X, tidak masalah, dia tidak berpengaruh. Jadi boleh konstan, boleh fungsi X, yang mana saja akan memenuhi kontinuitas. Ya, oke, kita ketemu minggu depan. Anda bisa mempelajari lebih jauh di materinya itu. Yang penting sudah saya kasih contoh-contoh soalnya tadi, cara-caranya bagaimana. Nah, itu Anda sudah tahu. Kemudian di situ ada beberapa latihan, mungkin bisa Anda kerjakan. Kemudian di pertemuan berikutnya adalah tentang momentum dan energi fluida. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa minggu